wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Hayati dari TK Al-Muzaki. Nah, di sini saya akan menjawab tantangan literasi dari PPLKB Kabupaten Bandung di bulan April ini. Yaitu tantangannya membaca sebuah buku kemudian mereview menggunakan metode AIH. Nah, di sini saya memilih buku yang berjudul Sabar Tanpa Batas, Cara Nikmat Menjalani Kehidupan. Nah, ini merupakan karya dari Muhammad Nur Roziki yang dicetak pada tahun 2018. Nah, apa sih alasan saya memilih buku ini? Saya dapat dilihat ya dari judulnya juga sudah membuat hati saya penasaran gitu ya, ingin membacanya. Nah, apalagi di era zaman sekarang ini, kita sangat membutuhkan ya ilmu ini, apalagi yang isinya ya insya Allah akan banyak ilmu dan pengalaman yang mungkin terjadi ya pada diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya memilih buku yang berjudul ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya, dalam kehidupan yang nyata gitu ya. Nah, untuk isi buku ini, saya membaca bukunya dimulai dari bab 1 dulu, yang membahas tentang tidak lelah belajar, bukanlah dunia ukurannya. Wah, sudah mulai menarik nih. Di dalam buku karya Muhammad Nur Roziki ini, banyak hal yang membuat mindset kita akan berubah ke arah yang lebih baik dengan bagaimana cara kita untuk merelakan sesuatu yang memang bukan milik kita. Seperti halnya sedekah. Jika kita tidak terbiasa untuk bersedekah, pasti akan ada rasa seperti ini. Duh, sayangnya uangnya, mending buat makan, mending buat jajan seblak, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita paksakan diri kita untuk selalu membiasakan diri untuk bersedekah, karena lambat laun pasti akan menjadi habits atau kebiasaan yang baik, dan nantinya akan timbul rasa ikhlas di dalam diri kita, yaitu sebagian cara untuk tetap rileks di kondisi apapun. Dan kalian harus selalu ingat, tidak ada orang yang bersedekah jatuh miskin, malah akan semakin banyak berlipat-lipat dan insya Allah akan semakin berkah untuk hidup kita. Nah, pembiasaan berulang ini kemudian paksa terus diri ini sampai menjadi kebiasaan yang ternikmat. Dan ketika kita tidak melakukannya, hati akan merasa gelisah ya guys, nggak karuan gitu. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92. Tidaklah sampai kepada kebajikan yang sesungguhnya sebelum diri mampu merelakan sesuatu yang dicintai untuk orang lain. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Bukanlah dunia ukurannya. Mungkin kita menganggap orang yang sukses kaya raya, banyak harta benda, disegani orang lain, pasti kita berpikiran, oh dia mah dekat dengan Allah, maka dipermudah gitu ya segala urusannya. Namun berpikir terhadap orang yang selalu gagal, miskin, tidak punya apa-apun, mereka adalah orang yang jauh dengan Allah SWT karena dipersulit di masa hidupnya sama Allah. Padahal bukan seperti ini ukuran baik tidaknya manusia. Seandainya keberuntungan dunia yang menjadi ukuran baik dan tidaknya manusia, bagaimana dengan kisah Nabi Isa alaihissalam yang miskin, tidak kaya, bahkan hidup tanpa punya segala, tanpa istri. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang kaya raya, punya segalanya. Namun Nabi Isa disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi sekaligus Rasul yang kesabaran dan ketabahannya itu luar biasa, patut untuk kita contoh. Apapun keadaan dunia mesti kita jalani dan harus bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang baik, semakin dekat dengan Allah SWT. Tidak mudah kagum dengan gemerlapnya dunia seperti apa yang diperingatkan Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu barang siapa yang merengek-rengek kepada orang kaya, meminta apa yang di tangannya, maka telah hilang di sepertiga agamanya. Masya Allah. Nah, itu dia ya isi dari buku ini. Hikmahnya, kita harus memaksakan diri kita untuk selalu bersedekah ya, agar menjadi habits atau kebiasaan. Selalu ikhlas dalam setiap takdir yang Allah kasih. Jangan mengukur baik buruknya manusia dari harta yang mereka punya.
Jangan mudah kagum atau iri atas gemerlapnya dunia atau pencapaian seseorang. Nah, itu dia ya review buku dengan metode AIH, yaitu alasan memilih buku, isi bukunya seperti apa, dan hikmahnya bagaimana setelah membaca buku tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja ya guys yang dapat saya review dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan, khususnya bagi saya. Semoga saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semangat terus dan jangan lupa untuk bersedekah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.